Yesus, kami bersyukur siang hari ini bersama dengan PD Efrata kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, Tuhan, supaya kami punya tanah hati yang subur, tanah hati yang bersih, supaya setiap benih firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah lebat, dan menyenangkan hati-Mu. Kehidupan kami berubah oleh karena kami mendengar firman-Mu dan belajar firman-Mu. Urapi setiap kami dan kami mengikat setiap kuasa kegelapan yang hendak mencuri benih firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus, bekerjalah jamah setiap kami. Dan kami membuka setiap selubung-selubung yang ada di kepala kami masing-masing. Semua selubung yang membuat kami tidak paham firman, kami buka, kami hancurkan dalam nama Yesus. Buat kami diterangi oleh Injil, cahaya Injil kebenaran-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Saya boleh berdiri ya? Saya boleh berdiri. Saya mau ngajar sesuatu. Ini berhubungan dengan dimensi alam roh, tetapi tidak harus melihat. Tidak harus matanya melihat atau punya karunia penglihatan ya, karena banyak anak-anak Tuhan itu berkata begini, soalnya aku nggak lihat kok seperti teman-teman yang lain yang punya karunia penglihatan. Suka dengar kayak gitu kan? Sehingga engkau rasa ya nggak layak, nggak cukup baik untuk ya memberitahu kepada teman-teman. Ya, saya kasih judul hari ini apa? Apa judulnya? Portal yang tidak terlihat, yang tidak kelihatan. Portal yang tidak kelihatan. Portal itu apa? Polisi tidur. Portal itu pintu gerbang. Portal itu pintu gerbang. Bukan polisi tidur loh ya. Polisi tidur itu kan yang gundukan yang di jalan itu, bukan itu. Portal itu adalah pintu gerbang. Ya. Nah, saya, Bapak Ibu semuanya, dan teman-teman semua bisa menjadi yang namanya pintu gerbang. Ya. Saya membuka di dalam pintu gerbang alam maut atau saya membuka di dalam pintu gerbang surga, itu keputusan kita masing-masing. Oke? Sekali lagi bahwa saya bisa menjadi portal. Dan portal itu sesungguhnya begini. Saya di dunia ini, saya berdiri seperti ini, saya hidup di dalam dimensi alam natural atau fisik, saya bisa melihat Bapak Ibu semuanya, tapi sekaligus saya hidup di dalam dimensi alam supernatural yang tidak kelihatan. Di sini paham ya? Alam roh. Alam roh. Dan alam roh dan alam fisik itu sebetulnya jalan bersama-sama. Nggak bisa yang namanya Bapak Ibu mengatakan nanti alam roh itu nanti kalau saya sudah meninggal. Telat. Telat ya. Kenapa saya bisa berkata begitu? Saya banyak menemukan orang yang mau meninggal bingung. Hari ini, tadi, sama kemarin, nolongin orang yang sudah mau meninggal, ya, yang mau meninggal dan mereka ketakutan, rohnya ketakutan begini, dikerubuti oleh roh jahat yang sangat besar. Kenapa bisa begitu? Oh, mari kita belajar ya. Portal yang tidak kelihatan atau pintu yang tidak kelihatan, waktu engkau memasuki portal yang salah, maka seluruh kehidupanmu salah. Waktu engkau memasuki portal yang salah, maka seluruh kehidupanmu salah. Tetapi kalau engkau memasuki portal yang benar, seluruh kehidupanmu benar dan ujungnya adalah kerajaan surga. Ya. Saya akan kasih contoh dulu orang-orang yang masuk di portal yang salah dan dampaknya itu mengerikan, ya. Adam dan Hawa, dia masuk di portal yang salah ketika dia mendengarkan siapa? Ular.
Sehingga mengakibatkan seluruh manusia sampai dengan hari ini mengalami yang namanya kutub dosa akibat dosanya Adam dan Hawa. Nah, ya. Yang kedua, Abraham. Abraham mengambil keputusan yang salah, dia masuk di portal yang salah. Ketika mendengar nasihat dari Sarai, hampiri hambamu Hagar, siapa tahu lewat Hagar kita akan mendapatkan keturunan. Memang dapat keturunan yaitu Ismail, dan dampaknya sampai dengan hari ini ada begitu banyak orang yang tidak bisa menerima keselamatan. Sebab, paham ya? Dampaknya sampai dengan hari ini. Portalnya salah. Waktu mendengar nasihat yang salah. Iska punya anak Esau dan Yakub, dan Esau masuk portal yang salah karena dia menganggap remeh hak kesulungan. Ditukar dengan sup kacang merah. Akibatnya Esau tidak mendapatkan hak kesulungan. Yang mendapatkan siapa? Yakub. Yakub diberkati berlimpah-limpah sehingga dia menurunkan yang namanya Israel. Israel adalah bangsa kesayangan sampai dengan hari ini. Dampaknya luar biasa toh? Betul nggak? Daud dia melakukan satu keputusan yang salah ketika dia masuk di portal yang salah, membunuh Uria untuk mendapatkan Betseba, ya. Padahal Tuhan tuh ngomong, loh kamu tuh ya, kamu tuh semuanya tak kasih loh, kamu tuh anak kesayanganku, Tuhan yang ngomong kayak gitu kan. Terus kalau kamu minta sesuatu pasti dikasih. Kenapa kau mesti membunuh Uria untuk mendapatkan Betseba? Dampaknya anak-anaknya mengalami yang namanya kematian akibat pembunuhan. Amnon dibunuh oleh Absalom. Baca firman enggak? Amnon dibunuh oleh Absalom. Amnon itu siapa? Anak sulungnya Daud. Dibunuh oleh Absalom, saudaranya sendiri, anaknya Daud juga. Absalom dibunuh oleh Yoab. Kemudian ada lagi anaknya Adonia dibunuh oleh Benaya. Itu ada semua mau dicatat nggak firmannya? Amnon dibunuh oleh Absalom, 2 Samuel 13 ayat 28 sampai 29. Absalom dibunuh oleh Yoab, 2 Samuel 18 ayat 14. Adonia dibunuh Benaya, 1 Raja-Raja 2 ayat 24 sampai 25. Itu kejadiannya setelah Daud berzina dengan Betseba. Setelah Daud berzina dengan Betseba. Artinya apa? Ada begitu kengerian yang dialami oleh orang-orang itu karena salah masuk portal. Sekarang buka di 2 Samuel 22 ayat 21 sampai 27. Bapak Ibu, saya membagikan ini serius ya, supaya nanti bisa menerangkan kepada teman-temannya yang lain. 2 Samuel 22 ayat 21 sampai 27. Ini perkataan Daud ya. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Sebab segala hukumnya aku perhatikan, dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Aku berlaku tidak bercela kepadanya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Daud kenal Tuhan. Daud kenal Tuhan. Jadi Daud tahu bahwa dia habis melakukan kesalahan, maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman. Ya, waktu itu anaknya yang akibat hubungan yang salah dengan Betseba, anaknya meninggal.
ya kan? Daud itu kenal, makanya dia ketika dia melakukan kesalahan itu segera bertobat. Tapi banyak anak Tuhan, wes ngerti salah, lurus weh. Nah, saya akan buat Bapak Ibu mengerti ya. Ini portal sebetulnya saya pengen, Mbak, ya gini, supaya lebih jelas ya. Ini anggaplah saya dengan Mbak siapa? Mbak Emma. Mbak Emma ini adalah pintu gerbang, ya, portal, ya. Ini pintu gerbang. Terus ada orang masuk. Ini saya pintu gerbang yang kerajaan surga. Ini pintu gerbang yang sesat, tapi bukan, ini hanya contoh aja. Nah, orang-orang yang berjalan di sini ini benar-benar nanti sampai kepada kerajaan surga. Orang-orang yang di sini dia bisa melayani, tetap jalan, dia bisa melayani, tetap jalan, tetap melayani, tetap melakukan baca firman, tetap dia melakukan banyak hal-hal yang rohani, tetapi ujungnya bukan kerajaan surga. Ya. Lumayan, dapat 3 lagi. Duduk dulu. Oke. Saya ulang ya, yang baru datang. Saya hari ini mengajarkan sesuatu yang sangat penting tentang dimensi alam roh. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang tidak paham alam roh. Dia hanya paham tentang firman Tuhan, dia hanya paham tentang pelayanan, dia hanya paham bahwa ya udah aku percaya sama Tuhan Yesus, aku Kristen, aku Katolik, selesai. Dia tidak paham tentang dunia alam. Nah, saya kasih judul hari ini portal yang tidak kelihatan. Portal itu apa? Pintu. Pintu, ya. Di dalam kehidupan saya ini saya punya 2 portal, yaitu pintu fisik saya dan pintu yang tidak kelihatan. Ya. Nah, itu harusnya berjalan bersama-sama. Jadi gini, waktu saya memutuskan hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka portal saya sudah betul. Perhatikan, waktu saya hidup setiap hari, merenungkan firman Tuhan, dan saya melakukan firman Tuhan, dan saya hidup diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, maka saya sedang berjalan di portal yang benar. Kok saya bisa tahu bahwa saya berada di portal yang benar? Yesus berkata di Yohanes 6 ayat 63, perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Berarti kalau saya setiap hari jalan sesuai dengan firman Tuhan, saya merenungkan firman Tuhan dan saya melakukannya, dan saya melangkah setiap hari tetap sesuai dengan firman Tuhan, saya sudah berada di portal yang benar. Sekarang, saya tahu firman, saya tidak mengerjakannya, tapi saya seolah-olah benar, saya berada di portal yang salah. Dan ujungnya adalah maut. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu tidak peka atau sensitif dengan teguran Roh Kudus, engkau akan terlanjur jalan di tempat yang salah, tersesat. Dan itu hari-hari ini jangan kaget kalau tiba-tiba nanti sesuatu yang busuk itu ditongolkan sama Tuhan. Karena tidak ada bangkai yang bisa disembunyikan. Gitu ya. Nah, kenapa banyak anak Tuhan mengalami berjalan di portal yang salah? Nih, kita lihat ya firman-Nya. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Memang kami masih hidup di dunia ini, 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Memang kami masih hidup di dunia ini, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami di dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah,
yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Saya sering mengucapkan ayat ini, tetapi saya nggak tahu apakah Bapak Ibu ngeh dengan apa yang saya sampaikan ya. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ini benteng-benteng apa? Kami mematahkan siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Ya, perhatikan bahwa siasat orang, kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia itu menentang pengenalan akan Allah. Dan kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Waktu pikiran saya tidak diselaraskan dengan firman. Pikiran saya mengikuti pikiran saya sendiri. Berlari-lari, liar, mikir-mikir yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Maka saya sedang membuka portal yang salah. Ingat, di awal tadi saya berkata, saya bisa menjadi portal. Saya sendiri yang menentukan. Saya ini masuk ke pintu yang benar atau pintu yang salah. Waktu saya dengar firman, dan saya, ya, itu bagus sih. Tapi kalau saya mengerjakannya, saya rugi. Saya tidak mendapatkan keuntungan. Ini mumpung saya dapat bisa ngambil sesuatu yang orang lain tidak bisa melihat, dan itu menguntungkan buat saya. Roh Kudus berkata, itu namanya mencuri atau mengambil hak orang lain. Tidak boleh. Tapi aku butuh Tuhan, karena aku harus membayar kontrakan dan lain-lain. Engkau terus berjalan di situ. Engkau sedang memasuki portal yang salah. Ketika engkau terus melawan itu, ya, dan tidak ada pertobatan, Daud itu begitu banyak dosanya, begitu banyak pelanggarannya, tetapi dia segera bertobat dan kembali ke portal yang benar. Perhatikan loh, kembali ke portal yang benar, kembali ke pintu yang benar. Kalau engkau tidak bertobat, terus-menerus melakukan gitu, dan engkau tidak minta ampun, dan engkau terus mengerjakan itu, ujungnya engkau berada di tempat yang salah. Dan penghakiman Tuhan itu hari-hari ini sedang terjadi. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba ada yang tumbang, tiba-tiba ada yang harus diekspos, karena memang api Tuhan hari-hari ini sedang datang, ya. Nah, waktu saya memiliki pikiran yang tidak selaras dengan firman Tuhan, saya membuat yang namanya benteng-benteng kebenaran diri saya sendiri. Angkuh, keangkuhan manusia, nggak bisa diomongi, nggak bisa ditegur, merasa dirinya paling benar. Itu bahaya. Itu sangat bahaya. Makanya jadilah orang yang rendah hati, yang siap untuk mendengar teguran. Saya suka bersahabat dengan siapapun yang menegur saya, karena baik buat saya, supaya saya tidak menjadi orang yang bebal dan keras hati dan sombong. Waktu ada orang-orang yang menegur, terutama biasanya adalah orang-orang terdekat kita. Kalau mereka menegur, jangan baper, jangan marah. Berarti Tuhan berbicara untuk mencabut sesuatu yang error di dalam dirimu. Hal tersebut bisa terjadi jika engkau memiliki yang namanya kerendahan hati, mudah diajar, mudah dibentuk. Maka engkau tidak mudah tersesat di jalan yang salah. Ya? Satu tadi, kenapa bisa orang itu berada di portal yang salah meskipun dia tahu firman, dia mengerti firman, dia seorang hamba Tuhan yang pelayanan, ya. Tetapi ketika pikirannya tidak diselaraskan dengan firman Tuhan, maka dia sedang berada di portal yang salah. 2 Korintus 4 ayat 2 sampai 3. 2 Korintus 4 ayat 2 sampai 3. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami
untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Seringkali orang itu kenapa ya? Kok dia itu anak-anak Tuhan, tapi kok kelakuannya nggak sesuai dengan firman Tuhan, sering bikin geram. Ada selubung di dalam kepalanya yang membuat dia tidak menerima cahaya Injil. Ya, sehingga dia memalsukan kebenaran. Walaupun dia menyampaikan kebenaran. Ada yang namanya kompromi dengan dosa, ada yang namanya kompromi dengan kebenaran. Sebetulnya tidak boleh, tetapi dia tetap kerjakan. Nah, ini diakibatkan karena apa? Ini selubung di kepalanya mereka. Ya. Dan hal tersebut banyak sekali terjadi, ya, sehingga mereka tetap melakukan yang namanya perbuatan yang memalukan yang tersembunyi. Licik, dia memalsukan firman Allah. Ya, aku tahu itu salah. Tapi gimana lagi wong aku butuh. Banyak kok yang begitu. Betul nggak? Saya kenapa hari ini menyampaikan sesuatu yang tajam ya, karena mumpung belum terlambat. Ketika engkau mulai merasakan bahwa aku ini kok salah ya rasanya, ada yang hilang dari damai sejahteraku, aku kehilangan sukacita, aku kehilangan damai sejahtera, aku rasanya kok nggak sejahtera ya, aku tidur dikejar-kejar mimpi ya, atau aku nggak bisa tidur, sesuatu sedang terjadi dan Roh Kudus sedang mengingatkan engkau, baliklah kepada portal yang benar. Nah, sebetulnya untuk melihat apakah saya ini berada di portal yang benar atau portal yang salah, Roh Kudus atau Tuhan sudah memberikan yang namanya rambu-rambunya. Roma 8 ayat 1 sampai dengan 17 itu rambu-rambunya. Roma 8 ayat 1 sampai 17 itu tentang apa? PD Efrata harus apa ya Roma 8 ya? Tentang apa? Hidup di dalam roh dan hidup di dalam daging. Itu portal. Kalau engkau hidup di dalam roh, maka portalmu sudah benar. Kalau engkau hidup di dalam daging terus-menerus, portalmu salah. Ujungnya itu maut, ya. Hidup di dalam roh, dibilang bahwa kalau engkau hidup di dalam roh tidak ada penghukuman. Artinya kamu bebas dari penghukuman. Karena apa? Sudah di dalam roh dan kebenaran pijakanmu itu benar. Tapi seringkali orang itu pijakannya begini loh. Kadang benar, kadang salah, kadang benar, kadang salah. Dan itu sudah menjadi habit atau kebiasaannya. Ujungnya tetap salah. Karena orang yang suam akan dimuntahkan oleh Tuhan. Nah, makanya saya selalu ngajari, mari menjadi orang-orang yang murni. Ya, Roma 8 itu memikirkan hal-hal yang dari roh, dan dia punya yang namanya Roh Kristus. Kalau yang hidup di dalam daging, yang dia punyai adalah roh-roh dunia yang gelap dan miskin. Makanya ketika dia sudah koma, masuk ICU, yang ngerumuni adalah roh-roh dunia tadi. Nah, sekarang gini ya, Bapak Ibu ya. Kan kita ini dipanggil sebagai imamat yang rajani, betul ya? Terus engkau itu kerjaannya di rumah sakit kayak gini. Setiap hari melihat pasien, ya kan? Ada yang mau meninggal, tapi engkau tidak berfungsi sebagai imamat yang rajani, itu kan celaka toh. Engkau dipanggil di rumah sakit. Betul nggak? Dan engkau itu sebetulnya terkoneksi dengan ruang tahta, terkoneksi dengan firman Tuhan. Engkau sendiri punya portal yang namanya portalmu, kalau kau buka itu kamu masuk dalam kerajaan surga. Tapi lihat orang yang mau meninggal dikerubungi setan, nggak bisa tolong. Ini loh yang mau saya sampaikan.
Kalau ada orang yang sudah mau meninggal, entah itu pasien di rumah sakit, entah itu saudara kita sendiri, lihat kondisinya. Kalau dia ketakutan dan wajahnya mengerikan, nggak usah pakai karunia penglihatan, sudah pasti itu dikerubung setan. Engkau kembali melihat, oh memang, wong hidupnya di dalam daging, sombong, angkuh, jinah, suka nyuri, otomatis iki kok kelihatannya fisiknya itu mengerikan gitu loh, sebelum meninggal loh itu. Terus bagaimana kita menolongnya? Nah, kalau dia anak Tuhan, engkau harus segera lari, merampas dia. Bisa nggak merampas jiwa itu? Bisa dalam kondisi engkau sendiri tidak dikuasai oleh roh jahat. Betul nggak? Wah, Bu Ana ini ceritanya. Ya, ya memang ini kerjaan saya. Jadi saya menyampaikan sesuatu yang, loh tapi ini penting loh. Bapak Ibu dipanggil sebagai imamat yang rajani loh. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu kan perintah toh. Untuk semua orang, bukan hanya pastor, bukan hanya hamba Tuhan. Tapi bagi semua orang yang percaya Yesus toh. Sudahkah kita kerjakan? Bagaimana saya mengerjakan amanat agung tersebut? Pastikan bahwa engkau berada di portal yang benar. Jangan hidup di dalam garis abu-abu. Kalau engkau hidup di garis abu-abu, apa itu garis abu-abu? Kompromi dengan dosa, kompromi dengan firman Tuhan. Engkau sudah tahu itu tidak boleh, engkau tetap kerjakan, engkau kompromi. Engkau jalan di tempat abu-abu, maka hidupmu tidak punya power, tidak punya otoritas. Dan pada waktu ada orang yang sebetulnya butuh pertolongan dan Tuhan membutuhkan engkau untuk menolong, engkau tidak berfungsi. Engkau tidak berfungsi. Bu, itu nggak bisa gitu, Ibu nggak bisa ngomong begitu, itu hanya orang-orang yang punya karunia. Salah. Artinya, engkau tidak mendengar firman, tidak belajar firman secara lengkap. Firman Tuhan berkata, yang percaya sama Yesus diberi kunci-kunci kerajaan surga. Betul kan? Aku akan memberikan kepadamu kunci-kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi, terlepas di surga. Aku memberikan kepadamu kuasa dan otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking. Hanya kepada siapa? Yang percaya sama Yesus. Bukan hanya kepada hamba Tuhan, atau romo, atau pastor, atau mendoa. Enggak, itu semua. Engkau mengaku percaya sama Yesus, engkau diberi kuasa dan otoritas itu. Nah, mari Bapak Ibu mulai dari sejak awal hari ini ya. Sejak hari ini. Kalau engkau merasa masuk di portal yang salah, pintu yang tidak kelihatan itu tadi loh. Portal yang saya bilang, itu pintu yang tidak kelihatan itu. Engkau sudah tahu bahwa engkau berada di portal yang salah, bertobatlah. Bertobatlah dan apa? Cari portal yang benar. Kembali kepada firman Tuhan. Lakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang engkau tahu. Engkau tahu firman Tuhan, tetapi engkau tidak mengerjakannya, maka engkau dituntut banyak. Engkau tahu banyak tentang firman Tuhan, tetapi engkau tidak mengerjakan, engkau dituntut banyak. Mendingan aku nggak tahu, Bu. Berarti aku nggak usah baca Alkitab. Cilaka, lebih cilaka lagi. Karena apa? Berarti kamu hidup di dalam kegelapan, tidak di dalam terang firman Tuhan. Mau milih yang mana? Nggak ada pilihan. Betul nggak? Nggak ada pilihan loh. Saya ngomong seperti ini Bapak Ibu sebetulnya paham apa nggak sih? Paham ya? Tapi kok wajahnya kok... saya melihat wajah-wajah yang... Kenapa Pak? Iya, wajah-wajah yang lesu. Iya, kenapa kalian tidak semangat? Coba ceritakan kepada saya. Abaikan yang itu, biarin.
Saya mau mendekat-dekat sini, supaya saya bisa melihat apinya, Bapak Ibu semuanya. Jika Bapak Ibu kehilangan api Tuhan, engkau kehilangan koneksi dengan surga loh. Ketika Bapak Ibu kehilangan api Tuhan, engkau kehilangan koneksi dengan surga. Dan Bapak Ibu menjadi useless. Orang-orang yang tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Sementara Tuhan sudah selamatkan kau, sudah kasih semuanya. Ya toh, dia mati buatmu. So, apa yang kau kerjakan buat kerajaan surga? Bagaimana supaya api saya ini tetap ada, tetap menyala? Engkau harus punya yang namanya minyak. Bagaimana supaya minyak ini tetap ada? Doa, puasa, doa, puasa. Yang kedua, milikilah hidup yang suci kudus. Jangan ada kompromi. Waktu engkau kompromi dengan dosa, waktu engkau membiarkan dosa itu membelenggu hidupmu, engkau akan kehilangan api. Cek yuk, kita diri kita sendiri. Waktu saya mulai jatuh di dalam dosa, engkau nggak bisa berdoa, betul nggak? Rasanya males lo ikut datang ibadah seperti ini, betul nggak? Sebab kau sedang kehilangan api. Yang ketiga, bagaimana menjaga apimu tetap menyala dan kau punya koneksi terus dengan surga? Firman diucapkan, firman direnungkan, meditasi firman. Maka itu yang membuat apimu tetap menyala. Punya koneksi terus dengan surga. Sehingga ketika surga memberikan frekuensi sinyal, Ana, itu ada orang yang butuh ditolong. Engkau siap ya? Siap Tuhan. Begitu, yes, ada orang yang sedang disergap oleh kuasa kegelapan. Saya berfungsi. Sebab apa? Api saya biarkan tetap menyala. Api saya biarkan tetap menyala. Jangan sampai nanti kedapatan seperti 5 wanita bijaksana yang kehabisan minyak. Pada waktu mempelai laki-laki datang, dia tidak dibukain pintu. Sekali lagi, di awal tadi saya sampaikan, ketika portalmu salah, engkau masuk di dalam portal yang salah, engkau membiarkan pikiranmu tidak diselaraskan dengan firman, pikiranmu memikirkan dirimu sendiri, memikirkan hal-hal yang dari daging, maka engkau sedang berada di portal yang salah. Maka segala keputusanmu nanti akan menjadi salah dan dampaknya adalah kepada anak cucu. Dan itu sudah terbukti, yang tadi saya sampaikan di awal, Adam dan Hawa punya portal yang salah, maka seluruh dunia mengalami yang namanya dosa Adam dan Hawa. Ya, Abraham mengambil keputusan yang salah sehingga ada Ismail sampai hari ini merepotkan. Ya kan? Terus siapa tadi? Daud. Daud mengambil keputusan berzina dengan Betseba, membunuh Uria. Akibatnya anak-anaknya terjadi pembunuhan. Itu dimulai dari pikiran. Dimulai dari apa? Pikiran yang tidak diselaraskan dengan firman. Jiwanya, keinginannya, hasratnya tidak diselaraskan dengan firman. Maka tadi saya di awal berkata, pikiranmu itu menentukan portal kamu mau masuk di mana. Kalau engkau pikiranmu tidak selaras dengan firman Tuhan, engkau masuk di portal yang salah. Ujungnya itu mengerikan. Dan orang yang sudah terlanjur masuk di portal yang salah dan tetap pelayanan dan tidak bisa dinasehati, ujungnya maut. Makanya dibilang di Amsal ya, ada jalan yang dikira lurus, tetapi ujungnya Amsal 16 ayat 25. Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kayaknya aku pelayanan, kayaknya aku ke gereja rajin, kayaknya aku. Tetapi ketika hati kita ini loh nggak disberesi dengan firman, segala pikiran kita tidak selaras dengan firman, ada kejengkelan, ada kemarahan yang kau pendam. Dan itu engkau rasa itu biasa saja, namanya juga manusia. Hati-hati.
Ya, karena iblis itu memang masuknya dengan hal-hal yang sangat tidak kelihatan, seolah-olah engkau baik-baik saja. Ya. Sampai di sini apakah Bapak Ibu bisa memahami? Bisa. Jadi udah tahu ya, portal itu adalah pintu. Tanpa Bapak Ibu punya karunia penglihatan, Bapak Ibu bisa melihat sendiri, saya ini sedang salah atau saya ini sedang berada di tempat yang benar, atau temanmu, atau saudaramu, atau suamimu, atau istrimu berada di portal yang salah atau berada di portal yang benar, engkau tahu. Dan engkau tahu bagaimana cara menolong mereka. Misalnya gini, caranya paling simpel itu begini loh. Ini orang pelayanan, tapi habis pelayanan, ya kalau di waktu pelayanan tuh kelihatan kudus gitu ya, holy gitu ya, tekun ya, baca firman, berdoanya sungguh-sungguh gitu. Sampai di luar, sampai di rumah, dia memaki-maki istrinya, memaki-maki pembantunya, atau di jalan dia ngomong yang kotor. Jadi tidak sesuai gitu loh, apa yang dia lakukan dengan buah kehidupannya. Ya, itu jangan dianggap remeh, biasalah itu. Tidak ada orang yang kudus tuh, nggak ada. Kalau Bapak Ibu punya prinsip seperti itu, hati-hati engkau sedang berada di portal yang salah. Karena apa? Engkau akan terbiasa untuk kompromi melakukan hal-hal dosa. Nanti dibaca sendiri di Roma 8 ya. Terus ngomong gini sama Tuhan, Tuhan, aku mau menjadi orang yang peka, aku mau belajar untuk melihat dimensi alam roh, buka setiap selubung di kepalaku ini, di pikiranku, Tuhan kalau ada tembok-tembok, benteng-benteng di dalam pikiranku ini yang membuat aku tidak mengerti dan tidak melihat dimensi alam roh, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Aku mau Tuhan bisa mengerti dimensi alam roh, dan aku berjalan di portal yang benar. Berdoa seperti itu, dan Roh Kudus akan mengajari Bapak Ibu semuanya untuk menjadi orang-orang yang peka, sensitif, dan tidak membiarkan dosa berkepanjangan dalam hidupnya ya. Nah, itu semuanya ya berhubungan dengan hati nurani ya. Hati nuraninya menolak melakukan kebenaran. Misalnya memakai uang kantor untuk pribadi. Itu sudah tahu salah tetapi tetap dikerjakan. Nah, itu namanya berada di portal yang salah. Sebagai penutup hari ini yuk kita baca di Roma 8 ayat 1. Dibaca bersama-sama ya, Roma 8. Ayat 1. Yuk dibaca bersama-sama, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita ini sudah berada di dalam Kristus Yesus, berada di dalam Kristus Yesus itu maksudnya apa sih? Berada di dalam firman, hidupmu diterangi oleh firman, maka engkau aman, portalnya udah benar. Ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari apa? Hukum dosa dan hukum maut. Jadi kalau membaca firman ini jangan datar aja ya. Roh yang memberi hidup berarti Roh Kudus, Roh Kristus memerdekakan aku di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Waktu portalku benar, maka aku dijauhkan dari yang namanya hukum dosa dan maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya
Tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Jadi Bapak Ibu, hari ini kalau engkau memutuskan hidup di dalam roh, engkau sedang berada di portal yang benar, di dalam pintu yang benar. Sebab ayat 5, mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi tadi pikiran saya, ketika saya pikirkan tentang hal yang daging, maka saya berada di portal yang salah. Ujungnya maut. Daging terus, hal-hal yang duniawi. Maka saya berada di portal yang salah. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ada jalan yang dikira lurus, ujungnya maut. Itu daging, ujungnya maut. Tapi kalau saya memiliki kehidupan di dalam roh, maka saya hidup di dalam damai sejahtera. Saya hidup dan damai sejahtera. Kenapa banyak orang sakit? Kenapa banyak orang meninggal muda? Dia hidup di dalam daging, maut, hukum dosa dan maut berfungsi di dalam tubuhnya. Maka orang menjadi sakit dan mati muda, dipotong destininya. Tapi kalau saya hidup di dalam roh, maka saya hidup dan damai sejahtera, berdamai dengan Allah. Maka seluruh tubuh saya sehat. Jangan takut dengan sakit penyakit kanker, sakit penyakit jantung. Wah, kok itu orang sakit jantung, orang sakit-sakit. Jangan takut. Jika Bapak Ibu berada di pijakan yang benar, hidup di dalam roh, maka kehidupan ilahi itu menghidupimu, seluruh tubuhmu. Seluruh peredaran darahmu itu sehat. Darahmu sehat, jantungmu sehat, ginjalmu sehat. Tapi ketika engkau mengizinkan dagingmu nongol, ya, engkau hidup di dalam daging kemarahan, kebencian, iri hati, serik, gak bisa ngampuni, sakit hati, baper, perzinahan, mencuri, pokoknya semua yang melanggar firman Tuhan, tubuhmu menjadi sakit. Kenapa menjadi sakit? Roh-roh dunia yang gelap itu datang seperti kalau engkau punya luka benanah, lalat itu mendatangi. Kenapa banyak orang sakit, kenapa banyak orang meninggal. Kalau Bapak Ibu mempelajari firman Tuhan, yang dikerjakan oleh Yesus itu sudah sangat dahsyat. Engkau percaya itu, dan engkau akan mengalami kedahsyatan dan keajaiban Tuhan. Jangan kompromi. Ya, jangan kompromi. Kalau hari ini engkau merasakan, kayaknya aku butuh bertobat, segera bertobat. Segera bertobat. Karena sekarang ini api Tuhan lagi datang memurnikan anak-anak Tuhan. Yang dimurnikan yang anak-anak Tuhan dulu. Enggak usah ngiri kepada orang fasik. Kelihatannya mereka jahat, tapi kok hidupnya baik-baik saja toh Tuhan, kok enggak menghukum dia toh. Nanti anak-anak Tuhan dulu yang dikena api. Pelajaran seperti ini sudah saya dapatkan dari awal ketika saya memulai pelayanan. Maka prinsip hidup saya tidak mau yang namanya menjadi orang munafik. Ya, karena kalau sudah melayani seperti ini nih, berdiri di sini nih, nggak bisa main-main. Di belakang itu ada iblis. Di belakang juga ada orang-orang kudus, ada malaikat yang memperhatikan apa yang saya omongkan. Apakah yang saya omongkan itu sama dengan kehidupan saya sehari-hari? Enggak? Kalau saya tidak sama dengan kehidupan sehari-hari, saya ngomong kudus-kudus, ngomong firman, tapi hidup saya tidak kudus, ditampar sama mereka. Kekudusan, kemurnian hati, bersih tangannya, bersih hatinya. Itu yang Tuhan ajarkan sejak saya awal pertama kali pelayanan, dan saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Saya harap itu juga bisa menjadi peganganmu, dan engkau akan baik-baik saja. Hidup di bumi seperti di surga. Apapun yang kau
butuhkan itu sudah tersedia. Ada yang nama Taman Eden. Nggak butuh yang namanya bergumul untuk mendapatkan sesuatu yang Tuhan aku butuh ini. Nggak perlu yang namanya susah payah, enggak. Karena memang sudah tinggal di Taman Eden. Sudah disediakan. Dimulai dari mana? Portal yang benar. Hidup di dalam roh. Nanti dipelajari sendiri Roma 8, karena itu merupakan portal. Portal yang benar atau portal yang salah. Hidup di dalam roh atau hidup di dalam daging. Dan itu adalah keputusan Bapak Ibu sendiri. Dan tidak ada orang lain yang bisa walaupun dinasihati oleh hamba Tuhan, kalau memang keputusanmu hidup di dalam daging, ya tetap daging. Jadi harus ada yang namanya pertobatan dari diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau kita mendoakan orang, dia itu mau meninggal, terus kita mendoakan dia selamat, selamat di dalam Tuhan begitu. Dia sampai meminta ampun begitu, benar-benar bertobat gitu, tapi setelah berminggu-minggu kemudian dia hidup dalam daging lagi. Terus yang mendoakan ini gimana, Bu? Kayak bersalah gitu loh, Bu, sama enggak. Tuhan. Jangan. Tugas kita sudah selesai. Mendoakan orang tersebut, memberitahukan kebenaran, tugas kita sudah selesai. Nah, setelah orang itu mengalami kesembuhan, dia lupa dengan pertolongan Tuhan di waktu itu. Sudah, itu urusannya dia sendiri dengan Tuhan. Kita nggak apa-apa, kita tetap aman. Karena kalau kita tahu ada orang itu salah, kita diam saja, kita salah di hadapan Tuhan. Ya, kan itu ada di mana ya, kalau nggak salah Yeskiel 33 atau Yeskiel 3. Kalau kamu tahu ada orang itu mau jatuh di dalam dosa dan engkau membiarkannya, maka dosa orang itu ditanggungkan kepadamu. Jadi kalau saya gini, Bu, nggak enak ya, Bu, nanti saya dikira sok suci. Jangan ngomong kayak gitu. Kalau kita sudah berada di portal yang benar tadi, engkau tinggal di dalam firman Tuhan, engkau tinggal berdamai, engkau hidup di dalam damai sejahtera sukacita, firman terus kau lakukan, engkau berhak untuk memberitahu kepada orang-orang yang salah jalan. Dan itu memang tugas kita. Nah, masalah, Bu, bagaimana menolong orang yang sekarat? Bagaimana tahu bahwa dia sudah diselamatkan atau belum? Enggak ada yang nanya gitu. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Bagaimana saya melihat kalau saya mendoakan orang itu yang tadinya ketakutan, teriak-teriak, terus kemudian saya berdoa dan orang itu kemudian ada perubahan. Biasanya air matanya mengalir. Ya. Terus, Bu, ngampuni ya, Bu. Bu, saya minta maaf kalau saya punya salah dengan Ibu. Maafin saya ya, Bu. Dia mengangguk. Air mata keluar. Suruh seluruh keluarganya untuk ngomong pengampunan. Aku mengampuni engkau, ampuni saya ya, maafkan saya ya. Saling berdamai. Waktu sudah melakukan pendamaian seperti itu, seorang yang berdoa bisa berkata, selesai ya iblis, lepaskan cengkeramanmu. Maka dia bisa tersenyum dan tenang wajahnya. Itu caranya melihat. Tidak perlu cari-cari orang yang bisa melihat di alam roh. Lihat dari hasilnya engkau berdoa. Orang itu bisa tersenyum, mukanya yang tadinya tegang itu bisa terus kendor semua dan ada shalom, damai sejahtera. Itu berarti sudah selesai. Dan tinggal ada penjemputan malaikat dan dia akan pulang. Apakah itu tugas dan tanggung jawab kita, Bu? Iya. Iya. Jangan dibiarkan orang yang mau meninggal itu meninggal begitu saja. Kalau Bapak Ibu punya waktu, segera dampingi. Ya? Ada lagi? Bagaimana jika susah meninggal? Cek, dia pasti punya pegangan.
bungkusan kecil-kecil. Nah, jimat-jimat. Biasanya kalau ibu-ibu zaman dulu itu tusuk konde yang ada batunya kayak gitu. Atau stagen. Jadi kalau simpan tuh stagennya karena itu pegangan dari nenek moyangnya kan gitu. Contohnya seperti itu. Atau yang dulu pernah ke peramal biasanya dipegangi apa? Makanya susah untuk meninggal. Nah, orang-orang seperti itu berarti seluruh hidupnya sampai di akhir dia masuk di portal yang salah. Sehingga di akhir dia mengalami dikerubuti setan. Diberkati dengan pelajaran hari ini. Ada pertanyaan lagi? Mbak Novi mau bertanya? Dia mah cukup jelas ya. Ada yang mau tanya? Ada lagi yang mau bertanya? Bapak Ibu perhatikan ini ya. Merasakan nggak? Seringkali engkau berperang dengan pikiranmu sendiri. Betul? Pikiranku tuh sakjana kepengen lurus gitu ya, fokus sama firman. Tapi pikiran itu kemana-mana. Karena memang titik terlemah di dalam setiap manusia itu di pikirannya. Dan itu adalah tempat yang paling empuk, sasaran empuk dari iblis. Itu di pikiran. Dia menembakkan pikiran-pikiran negatif di pikiran kita. Sebetulnya yang disebut dengan apa? Hati kecil. Itu di sini. Pikiran. Pikiranmu mengendalikan hidupmu. Ya? Oke. Sudah? Ada lagi? Kalau sudah, kita tutup di dalam doa. Yuk, supaya tidak ngantuk, berdiri. Berdoanya berdiri. Karena saya tahu banyak yang ngantuk. Namanya nggak kelihatan dari sini. Kelihatan ya. Taruh tangan Bapak Ibu semua di dada. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus ini kami, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Ampuni hati kami yang penuh dengan batu-batu, penuh dengan kemarahan, kebencian, iri hati, dan semua yang error yang kami sembunyikan. Hari ini Tuhan kami mengakui di hadapan-Mu, ampuni kami. Dan kami mau memiliki hati yang bersih. Berikan kami roh yang lembut, supaya kami mudah diajar, mudah dibentuk oleh-Mu sendiri. Pegang kepala masing-masing. Hari ini, semua keangkuhan hidup yang dibuat oleh iblis kami rubuhkan, kami hancurkan. Benteng-benteng yang dibuat oleh iblis, yang membuat kami tidak bisa mengikuti cahaya Injil. Kami tidak bisa melakukan firman Tuhan. Oh, dalam nama Yesus yang ada di pikiran kami ini, penjara-penjara di pikiran kami, kami rubuhkan di dalam nama Yesus. Segala roh agamawi yang ada di dalam kami, yang membuat kami tidak kenal Engkau, hari ini kami rubuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau memiliki pikiran Kristus, kami mau dimurnikan hari ini, penuhi kami dengan api-Mu. Dan kami tidak mau kehilangan koneksi dengan kerajaan surga. Penuhi kami dengan minyak-Mu. Dan buatlah kami berapi-api hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu. Terima berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mulai belajar dimensi alam roh ya. Itu seperti itu caranya.